Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perintah input, perintah disk, dan perintah fprintf pada MATLAB. Oke, yang pertama perintah input, perintah disk, dan perintah fprintf ini kita bisa kerjakan melalui melalui editor. Jadi kita tampilkan dulu editor, kita klik edit, maka akan muncul jendela editor. Nah, kita close dulu current folder, workspace, dan command history. Jadi kita cukup bekerja melalui command window dan editor. Ini kita select. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini perintah input dan perintah disk. Ini saya satukan supaya satu kali jalan. Karena tidak terlalu panjang untuk perintah input dan perintah disk untuk saya jelaskan, sedangkan perintah fprintf sendiri perlu saya bahas sendiri. Nah, kita ada kalanya itu kita membutuhkan interaksi dengan pengguna program untuk memasukkan parameter tertentu di awal atau tengah program. Dalam hal ini kita bisa mempergunakan cara sederhana dengan perintah input. Sementara perintah disk digunakan untuk menampilkan teks di layar. Jadi perintah disk ini sebenarnya panjangan dari display atau tampilannya. Oke. Jadi sekarang kita bagaimana cara menggunakannya? Ini kita lihat. Ini kita CLC, jangan lupa clear all. Untuk yang input itu misalkan kita flashback materi saya sebelumnya tentang mfile atau editor itu. Nah, contoh awalnya itu saya berikan bagaimana mencari luas segitiga. Nah, ini karena kita kalau yang di mfile itu sebelumnya itu alas dan tingginya ketika kita mencari luas segitiga, alas dan tingginya itu kita otak-atik melalui editor. Nah, sekarang kita mau lihat inputannya itu kita bisa otak-atik melalui command window. Maksudnya apa? Misalkan sebuah variabel A itu saya beri nama, lalu saya tulis input, lalu saya tulisnya begini, input alas segitiga itu sama dengan nah supaya saya jangan menampilkan variabel A, saya buat titik koma, atau saya biarkan dulu titik koma, nanti baru kita edit ya. Lalu T itu saya tulis input, jadi ada permintaannya, itu kita buka kurung tanda petik ya, tinggi segitiga. Oke. Lalu misalkan L itu sama dengan luas itu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, disk ini untuk menampilkan, jadi saya bisa tulis disk menampilkan teks ya. Ini misalkan saya tulis jadi tinggi jadi luas segitiga tersebut adalah baru saya tulis disk L. Saya running dulu baru kita edit satu-satu ya. Oke, beri nama jangan latihan lagi ya, uji coba 1 misalkan. Nah, perhatikan alas segitiga, misalkan kita 6, kita enter, lalu muncul, nah ini yang tadi saya bilang kalau kita tidak menggunakan tanda titik koma, maka akan ditampilkan lagi variabel A itu dengan angka 6. Tinggi segitiga misalkan 7, nah, jadi luas segitiga tersebut adalah, saya perbesar dulu command window, kita lihat. Nah, di sini alas segitiga 6, tinggi segitiga 7,
L itu 21. Nah, caranya supaya lebih rapi, kita buat ini titik koma, yang ini titik koma, yang ini juga kita akhiri dengan tanda titik koma. Sudah saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa tanda titik koma itu untuk tidak menampilkan perintah kita. Jadi kalau saya running, nah ini lihat di sini inputan alas itu lewat command window. Kita tidak mengotak-atik melalui editor atau mfile. Misalkan 6, kita bisa ganti tingginya 10. Nah, jadi luas segitiga tersebut adalah 30. Jadi di sini nilai dari suatu variabel kalau kita mau input itu kita gunakan perintah input. Nah, untuk yang dips, untuk menampilkan teks, bisa juga nilai dari suatu variabel. Bisa dipahami adik-adik? Bagaimana? Bisa paham? Oke, kita lanjutkan ke perintah yang baru, yaitu perintah fprintf. Nah, di sini perintah output fprintf digunakan untuk menampilkan output pada command window ataupun menyimpan output dalam bentuk file. Ini maksudnya apa? Oke, kita lihat lagi. Sintaks fprintf adalah sintaks output yang memiliki fungsi sama seperti dips. Namun, sintaks ini dilengkapi dengan pengaturan penulisan lebar karakter, jumlah desimal konversi karakter, dan ganti baris baru, dan lain-lain. Jadi ini fprintf, perintah fprintf itu adalah versi lengkapnya dari disp. Nah, kita lihat maksudnya apa? Kita lihat. Nah, fungsi fprintf yang pertama menampilkan output di command window. Nah, ini sintaksnya fprintf, teks yang akan ditampilkan. Nah, kita langsung coba ini tidak beda jauh dengan command window ya. Dengan perintah disp. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi saya pakai dips. Kalau saya mau pakai fprintf, ini saya hapus dulu. Ini saya bisa tulis, biar ini tetap dulu ya. Misalkan saya tulis di sini dips, ini saya lihat ya, dips program mencari luas segitiga. Nah, ingat kalau sudah pakai disk, berarti kita harus pakai tanda ini ya, tanda petik, tanda kutip. Lalu kita running. Nah, ini ada tulisan disk ini 6, 7. Oke. Nah, ini saya juga bisa ubah menggunakan fprintf. Karena lihat di sini sintaksnya adalah fprintf, lalu tanda kutip membuka teks yang akan ditampilkan, lalu kutip penutup. Lalu saya running. Nah, fprintf ya. Kita lain di sini yang salah, fprintf. Ini kita running, lihat program mencari luas segitiga. Ini tanpa spasi, langsung alas segitiga. Misalkan ini kita harus input 5, 4, ya 10. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, terlihat command prompt tidak ditampilkan dalam baris yang baru. Untuk membuat baris baru, Anda perlu menggunakan karakter spasi khusus pada sintaks fprintf. Nah, berikut karakter khusus yang dapat Anda gunakan pada sintaks fprintf. Kalau ini tandanya slice ya, atau apa ya, ini tandanya kebalikan dari tanda per ya. Ini, atau saya bilang slice saja ya, slice n itu karakter escape untuk memunculkan baris baru. Kalau yang ini berarti karakter backspace untuk menghapus baris di belakang. Kalau yang ini T berarti tab untuk membuat tabulasi horizontal. Oke, kita coba. Nah, ini kita buatnya di sini. Fprintf, kalau kita mau memunculkan baris baru, maka kita ini ingat ya, kalau tanda per ini, tapi kita bukan gunakan tanda per, tapi kita gunakan kebalikan dari tanda per. Lalu kita running.
Nah, ini sudah spasi. Ingat ya, kalau tadi this langsung saja tanpa menggunakan perintah atau karakter khusus ya pada ini. Ini kita tidak perlu, tapi kalau menggunakan fprintf ada karakter khusus. Ini 6, ini bisa 2. Nah, ini bisa dipahami. Jadi ini untuk fprintf. Semoga adik-adik paham apa itu perintah fprintf untuk yang fungsi yang pertama, menampilkan teks. Nah, kalau yang ini kita adik-adik kalau ini bisa coba, terserah. Ini misalkan program ini ya, supaya misalkan ini saya munculkan ini program and, nah saya running. Nah, lihat program ini kita ada perintah untuk memunculkan baris baru, sehingga mencari luas segitiga itu muncul pada baris baru. Ini saya bisa, oke, saya running ulang. Oh sorry, ini dia harus di input dulu 6, 9. Sorry, itu tadi karena kita running 2 kali ya, jadi harus muncul. Ini sekarang lihat berikut, misalkan ini saya hapus. Kalau saya ganti ini dengan B, misalkan slash B, ya lihat ini dia menghapus, ini bukan baris ya, tapi karakter di ini depannya ini 7, 2. Oke, ini lihat program M-nya terhapus, jadi ini backspace ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan slash T. Nah, lihat ini tabulasi, makanya dia jaraknya jauh, seperti kalau kita menekan tombol tab pada keyboard ya. Ini harus diinput. Oke, semoga adik-adik paham fungsi dari ini ya, penggunaan karakter khusus di fprintf. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang fungsi fprintf yang kedua adalah menampilkan output gabungan string dan variabel. Itu maksudnya apa? Kita lihat sintaksnya. Fprintf teks %g teks itu maksudnya teks ya, %g, lalu ini sintaksnya seperti ini. Nah, kita lihat, jadi ini bisa banyak variabel. Misalkan yang ini saya tidak mau tulisannya seperti ini, tapi saya tulis menjadi, ini kita gunakan fprintf jadi luas, atau begini, luas segitiga dengan alas. Saya %g, oh jangan dulu ya, kita rubah dulu, tersebut adalah, ini kita tampilkan, maka ini %g, lalu kita langsung muncul di, ini kan tadi kan muncul di bawahnya baris setelahnya. Nah, kalau mau baris selanjutnya kita bisa gunakan ini perintah fprintf, lalu kita minta munculkan L. Yang ini kita hapus. Jadi adik-adik tolong bedakannya ya. Misalkan tadi ini 5, ini 4. Nah, jadi luas segitiga tersebut adalah, ini langsung muncul dalam baris yang sama. Kalau perintah this, dia baris berikutnya kan. Nah, kalau dalam perintah fprintf bisa sekaligus. Nah, ini supaya inputan terbarunya di baris berikutnya, berarti kita harus pakai tanda slash n. Oh, sorry, di sini ya. Ya, misalkan 5, 3, ya, seperti ini. Nah, sekarang misalkan saya mau menampilkan lebih banyak variabel, misalkan begini, luas segitiga dengan alas. Berarti kalau mau munculkan variabel, berarti kita %g,
dan tinggi persen G. Nah, dan jangan lupa persen G yang pertama itu untuk variabel pertama. Berarti ini A, ini T, dan yang terakhir baru L. Lalu kita running. Ini 6, ini 4. Nah, ini langsung muncul. Jadi, luas segitiga dengan alas 6 dan tinggi 4 adalah 12. Atau kita bisa ubah menjadi ini sentimeter. Oh, tidak ada satuan di sini ya, berarti tidak perlu. Atau ini kita bisa ubah menjadi lebih baik. Ini dalam sentimeter. Yang ini dalam sentimeter juga. Yang ini kita tulis sentimeter. Ini sentimeter. Nah, kita tidak usah pakai slice. Oh ya, bisa ya. Ini sentimeter baru slice N ya. Coba kita running. Ini 6, ini 8. Ya. Oh ya, luas itu sentimeter persegi. Ya, tulis begini saja ya. 54. Oke. Bisa paham adik-adik untuk fungsi f'F bagaimana menampilkan output gabungan string dan variabel. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi yang ketiga menggunakan perintah f'F yaitu mengatur bentuk penulisan bilangan. Nah, sintaksnya adalah f'F format, X. Maksudnya apa? Kita lihat. Nah, argumen format untuk yang ini itu pengaturan bentuk penulisan dengan ketentuan. Nah, itu kita mulai dengan persen, terus bilangan, titik, bilangan lagi, lalu F slice N. Nah, ini maksudnya apa? Nah, 10 itu adalah lebar penulisan. Nanti kita langsung lihat di contoh. 5 itu adalah jumlah desimal, F itu adalah konversi karakter, bisa konversi karakternya, lalu slice N itu adalah karakter pengontrol. Tadi itu berarti karakter ini meminta untuk memunculkan baris baru. Nah, sedangkan argumen X-nya adalah nama variabel yang akan dicetak di layar command Windows. Nah, kita langsung lihat ke contoh. Ini maksudnya apa? Nah, kalau adik-adik perhatikan contoh saya sebelumnya itu selalu menggunakan entah itu alas atau tinggi itu bilangan yang habis dibagi, ada bilangan yang habis dibagi 2 atau ada bilangan genap. Nah, untuk menghindari bilangan desimal. Nah, bagaimana kalau seandainya inputannya itu bilangan ganjil seluruhnya, 5, ini 8. Nah, ini bilangan ganjil 5, ini 3. Nah, ini 7,5. Nah, misalkan saya mau luasnya itu ditampilkan itu jumlah desimalnya ini 0, tidak ada jumlah desimalnya, berarti saya bisa tulis ini di sini persen. Nah, ini yang persen G terakhir ini ya, lebar penulisan, maksudnya jarak setelah kata adalah itu mau berapa. Misalkan saya tulis 2 titik lalu berapa, misalkan tidak ada desimalnya 0, lalu konversi karakter boleh G, boleh F, lalu slice N. Slice N sudah ada di sini, berarti tidak perlu. Saya running. Ini 5, ini 3. Nah, jadi luas segitiga dengan alas 5 cm dan 3 cm adalah, nah ini lihat, ini jaraknya jarak spasinya bukan 1 lagi tapi 2. Kalau saya ini buat jadi 5, adik-adik perhatikan ya, 5, 3, nah itu lebih jauh lagi. Jadi ini lebar penulisan itu maksudnya ini ya, jarak spasinya ya, jarak spasinya. Nah, ini saya kembalikan ke 1. Lalu yang ini karena kita minta
di sini berarti jumlah desimalnya tidak ada, maka dia bulatkan ke atas jadi 8. Oke, sekarang kalau misalkan inputannya, saya running dulu ini, inputannya itu bilangan desimal 5,5, terus lalu misalkan 3,5. Nah, ini lihat adik-adik, lihat luas segitiga dengan alas 5,5 dan tinggi 3,5 adalah, ini berarti 1 pangkat, ya ini kita lihat ya, supaya tidak muncul kita bisa konversi karakternya menggunakan F kalau kita running. Oke, sorry, tadi itu 5,5 dengan 3,5 ya. Ini karena tadi kita minta 0 ya, misalkan kita minta 4 desimal, 4 angka di belakang koma. Ini 5,5, ini 3,5. Nah, ini berarti jadi luas segitiga dengan alas 5,5 cm dan tinggi 3,5 cm adalah 9,6250 cm persegi. Ya, itu penjelasan saya mengenai perintah input, dis, dan fprintf. Itu sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.